para kesatria yang dikirim putra mahkota tiba di istana putri, Beatrice tampak tidak senang. Ia kesal karena tidak bisa lagi berduaan dengan Victor. Saat ia masih menenangkan wajahnya yang memanas, Mikhail tiba-tiba masuk tanpa izin. Suasana menjadi tegang ketika Beatrice menatap kedatangan Mikhail. Tatapan itu bukan sekadar terkejut, ada kewaspadaan, kecurigaan, dan rasa tidak nyaman yang sulit dia sembunyikan. Mikhail menyambutnya dengan senyum tipis, seolah kedatangannya hanyalah pertemuan biasa yang seharusnya diterima dengan ramah. Namun, sebelum Beatrice sempat bereaksi, Victor melangkah ke depan, menghadang di antara mereka dengan ketegasan yang menjadi tugasnya. Sikapnya seakan ingin memastikan bahwa apapun maksud dari Mikhail, dia tidak akan membiarkan hal itu menyentuh sang putri. Beatrice sempat merasa lega sesaat, karena segera setelah itu, dia melihat Mikhail mengangkat salah satu sudut bibirnya, menyiratkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu cukup untuk membuat hati Beatrice mengeras. Mikhail kemudian berbicara seolah waktu telah memisahkan mereka cukup lama, dan kesibukannya lah alasan dia baru bisa datang sekarang. Bagi Beatrice, alasan itu terdengar seperti penghinaan, terlebih karena dia mengabaikan perintah Victor yang merupakan kesatria kepercayaannya. Bagi Beatrice, itu adalah bentuk ketidakhormatan. Dia merasa muak melihat bagaimana Mikhail bertingkah, seakan kedudukannya memungkinkannya bersikap begitu sombong di hadapan seorang putri kekaisaran. Ketika Beatrice menegurnya, Mikhail hanya mengangkat bahunya, mengatakan bahwa ia tidak berkewajiban menjawab seorang kesatria yang bahkan bukan pengawal resmi sang putri. Dia bahkan meremehkan Victor yang dianggapnya tidak becus melakukan tugas pengawalan. Kata-kata itu membuat Beatrice hampir tidak bisa menahan amarahnya. Namun Mikhail menyebut sesuatu yang tidak seharusnya dia ketahui. Peristiwa ketika penyusup memasuki taman kerajaan. Beatrice mulai curiga jika itu adalah ulah Mikhail, karena mereka sudah sepakat untuk merahasiakannya. Saat Beatrice masih terpaku atas perintah Mikhail, para kesatria pengawal kekaisaran membawa seorang pria bertopeng yang terikat. Mikhail menuduh bahwa seseorang seperti Victor tidak pantas mengawal seorang putri karena tidak bisa menangani penyusup semacam itu. Beatrice yang sudah sangat marah terhenti ketika Mikhail menyerahkan gulungan bersimbol stempel kekaisaran. Isinya membuat wajahnya memucat. Kaisar telah menyetujui permintaan Mikhail untuk menyusun ulang pengawal pribadinya. Merasa terhina dan tidak berdaya, tubuh Beatrice bergetar. Mikhail memandangnya dengan senyum licik seperti ular, sembari memegang gagang pedang di pinggangnya. Pada saat itu, dalam keheningan yang penuh ketegangan, suara asing terdengar dari pedangnya. Suara yang hanya Mikhail yang bisa mendengar. Suara itu membisikkan bahwa kekuatan sihir Beatrice tampak begitu enak untuk dimakan. Mikhail menatap pedangnya, memastikan wanita yang akan dipersembahkannya tetap selamat. Pedang itu kembali berbisik, meyakinkannya bahwa wanita itu hanya akan kehilangan kesadaran saja. 2 minggu sebelum hari pendirian negara, demi membantu Beatrice menguasai sihirnya lebih cepat, Jubilian datang ke istana. Namun dia disambut oleh wajah-wajah yang asing. Para kesatria baru itu menghalanginya dengan sikap dingin dan tidak mengizinkannya untuk menemui sang putri. Sikap mekanis itu membuat Jubilian curiga, terlebih saat ada satu suara yang tidak asing terdengar di telinganya. Mikhail menghampirinya dan mengajaknya untuk berbicara. Dulu, Jubilian pasti akan menghindar untuk berbicara dengannya, sebab diam-diam Jubilian takut padanya. Tapi sekarang, Jubilian tidak takut lagi. Dia menyetujuinya sambil menatap pedang mencurigakan yang tergantung di pinggang Mikhail. Pedang yang memancarkan cahaya ungu gelap. Max menatap Victor dengan keterkejutan yang sulit untuk disembunyikan. Victor mengajukan pengunduran diri, dan Max akhirnya menerimanya dengan berat hati. Meski hubungan mereka adalah antara tuan dan bawahan,
Ada rasa saling percaya yang telah terbangun lama. Namun tiba-tiba Dennis datang mendobrak masuk kantor tanpa izin. Dia melaporkan sesuatu yang membuat Max berdiri dengan amarah meluap. Jubilian telah pergi bersama Mikhail. Max merasakan amarahnya menggelegak. Tidak cukup hanya mencabut semua kesatria yang dikirim untuk Beatrice dengan dukungan kaisar. Sekarang dia juga berani mencoba mempermainkan Jubilian. Tanpa membuang waktu, Max mengenakan mantel dan meminta diberitahu di mana lokasi keberadaan mereka. Jubilian yang kini bersama Mikhail berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Dia memandang Mikhail dengan tatapan curiga, memastikan bahwa jika pria itu melakukan sesuatu yang aneh, dia akan membela diri dengan menggunakan sihirnya. Namun Mikhail hanya berbicara dengan suara pelan, seolah sedang memeriksa keadaannya dan menanyakan hal-hal remeh yang tidak terlalu penting. Terasa seperti upaya untuk menciptakan kedekatan semu. Jubilian memotong pembicaraan, memintanya untuk langsung ke tujuan sebenarnya dari pertemuan ini. Mikhail mengerutkan keningnya dan menyebutkan satu hal yang mengejutkan. Dia bilang bahwa penyusup di Taman Beatrice tampaknya berasal dari faksi sang permaisuri. Lebih parahnya lagi, dia mendengar rumor tentang permaisuri yang sedang menyiapkan racun langka yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak bisa terdeteksi oleh perak. Kata racun membuat Jubilian mengingat kembali cerita novelnya. Sebelumnya, Jubilian berharap bukan permaisuri pelakunya dan dia sudah menghapusnya dari daftar tersangka. Tapi perkataan Mikhail ini sama saja mengatakan bahwa permaisuri adalah pelakunya. Ketika Jubilian masih memikirkan kemungkinan itu, dia memperhatikan bagaimana Mikhail seakan mempelajari reaksinya. Dia mengingat bagaimana pria itu pernah menunjukkan ketertarikan yang mengganggu terhadapnya, bahkan sampai ke titik obsesi. Karena itu, dia tidak mudah mempercayai perkataannya. Akhirnya, Jubilian bertanya, bagaimana dia bisa mempercayai perkataan Mikhail? Mikhail menatapnya dengan tatapan yang seolah penuh luka, sambil mengatakan bahwa dia melakukan semua ini karena dia takut Jubilian ikut celaka karena dekat dengan sang putri. Dengan tatapan yang membara dan suara yang memohon, Mikhail pun mengakui bahwa dia mencintai Jubilian. Jubilian hanya bisa tersenyum. Dia tahu perasaan itu. Itu bukan cinta, melainkan hanya obsesi dan keegoisan. Mulut Jubilian terasa pahit, tapi karena takut memprovokasi Mikhail seperti sebelumnya jika dia mengatakan yang sebenarnya, Jubilian memilih untuk berbicara berputar-putar, lalu segera berdiri untuk pergi dan menolak tawarannya untuk mengantar. Setelah Jubilian pergi, Mikhail termenung sejenak. Padahal dia melakukannya sampai sejauh ini. Namun Jubilian sama sekali tidak melihatnya. Namun dia tidak menunjukkan rasa kesalnya dan mempertahankan aktingnya. Saat ini dia memang diperlakukan dengan dingin oleh Jubilian. Tapi jika rencananya berhasil, dia tidak hanya akan mendapatkan cinta Jubilian, tapi juga kekuatan besar yang bisa menundukkan siapapun, bahkan Kaisar dan Duk Floyen. Sambil membayangkan masa depan yang bahagia, Mikhail mengelus gagang pedangnya. Dia tidak peduli meskipun harus kehilangan kesadaran diri, asalkan dia bisa mengendalikan Jubilian sesuka hatinya. Ketika pintu akhirnya menutup di belakang Jubilian, Mikhail mengumpat dalam hati wanita yang telah menolak kebaikannya. Pedangnya bergetar seolah merasakan bahaya yang tidak ia pahami. Namun Mikhail mengabaikannya. Baginya, hanya kekuatan dan Jubilianlah yang terpenting. Kecemasan menuntun Max berjalan tergesa-gesa melintasi koridor panjang istana. Jarak antara kediaman putra mahkota dan ruang istirahat para kesatria sebenarnya cukup jauh. Setidaknya setengah jam perjalanan dengan langkah cepat. Namun kekhawatiran membuat Max berlari melampaui batas tubuhnya dan menyelesaikan jarak itu dalam sekejap. Sebelumnya, Dennis sudah mencoba menenangkannya.
Dia sempat berkata bahwa tidak akan ada hal yang berbahaya di dalam istana, dan sebaiknya Max tidak bertindak gegabah. Tetapi kata-kata itu tidak pernah cukup untuk menahan Max. Dia tidak pernah menjadi seseorang yang hanya duduk diam ketika muncul firasat buruk. Dalam dadanya, dua emosi bercampur, amarah terhadap Mikhail dan juga rasa kesal pada Jubilian. Dia tidak mengerti mengapa Jubilian masih mau bertemu pria yang selalu menatapnya dengan mata penuh kegilaan. Untuk sesaat, Max bahkan sempat dilanda kecemasan. Mungkinkah Jubilian masih menyimpan sedikit perasaan terhadap Mikhail? Namun pikiran itu segera dia tepis. Dia mengingat nasihat gurunya yang dulu terasa sulit untuk dipahami, bahwa ada kalanya seseorang harus mampu percaya dan menunggu. Maka dia memutuskan untuk tidak menyerbu ruang istirahat itu dan memilih menunggu di dekat sana. Jubilian baru saja keluar dari ruang istirahat setelah berbicara dengan Mikhail. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ketegangan yang tubuhnya rasakan langsung mereda. Setidaknya, pertemuan itu tidak berakhir dalam kekacauan. Dia sempat khawatir akan dipaksa menggunakan sihir di dalam istana, sesuatu yang tentu saja akan membuka rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Bahkan jika ia dipenjara seperti dalam novel aslinya, tidak akan ada yang bisa menyakitinya selama dia memasang sihir pertahanan. Jubilian kini mengetahui dari mana asal racun itu, dan tahu bahwa ia harus mencegah Bi meminumnya. Namun satu hal menghalangi usahanya. Mikhail telah menempatkan semua pengawal di sekitar Bi dengan dalih perlindungan. Padahal pada kenyataannya, itu sama saja dengan isolasi. Bahkan surat yang dikirimnya pun kemungkinan besar akan ditahan. Saat Jubilian memikirkan cara lain, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya berdiri tidak jauh dari sana. Pakaian putra mahkota tampak berantakan, seolah dia bergegas ke tempat ini tanpa melewatkan satu detik pun. Dan perlahan, Jubilian menyadari bahwa Max telah menunggunya. Mungkin cukup lama sampai membuatnya gelisah. Perasaan hangat muncul dalam dirinya. Namun karena terlalu banyak mata yang memperhatikan, dia hanya menggandeng lengannya dengan lembut dan mengajak Max kembali ke kediaman putra mahkota. Beatrice tengah menunduk muram setelah mendengar kabar dari pelayan istana bahwa Jubilian telah diusir. Para kesatria yang ditempatkan Mikhail menghalangi semua orang, membuatnya merasa tidak jauh berbeda dengan pengasingan. Dan lebih dari itu, Beatrice mencurigai Mikhail. Hari itu tidak ada orang lain di taman selain dia, Jubilian, dan Victor. Mikhail tidak akan tahu situasi di hari itu kecuali dia adalah mata-matanya. Saat dia memikirkan semua itu, suara ketukan mengejutkannya. Dia menoleh cepat ke arah balkon, berpikir kemungkinan itu adalah Maximilian. Ketika dia membuka jendela, dia menemukan Victor berdiri di sana, seperti seseorang yang memilih menembus berbagai batas hanya untuk menemuinya. Tanpa sadar, air matanya berlinang. Meskipun merasa akan menangis, Beatrice menenangkan ekspresinya. Setelah menguatkan hati, Beatrice membuka pintu dan Victor melangkah masuk. Victor mulai menggodanya saat melihat Beatrice tidak melakukan hal aneh seperti mencoba membukukan air atau mencari api. Wajah Beatrice kembali muram. Setelah dikurung di sini, meskipun dia berteriak di dalam hati dengan keinginannya yang kuat, tidak ada perubahan. Apalagi sihir. Dia tidak punya keahlian apa-apa. Dia adalah orang yang tidak berguna. Beatrice mencoba menahannya, tetapi dia hanya berdiri diam di sana dan membiarkan air matanya menetes. Kata-kata lama sang permaisuri kembali menghantuinya. Kata-kata yang membuatnya merasa seolah dirinya hanyalah beban dan orang yang menyedihkan. Victor mengeluarkan sapu tangan lembut dan menyeka sudut mata Beatrice. Victor sadar bahwa sang putri sampai mengalami penghinaan ini karena dia adalah pengawal yang tidak berguna. Tapi sebenarnya, kehadiran Victor saja sudah cukup membuat Beatrice kembali bisa bernapas lega dan tersenyum. Ketika sudah tenang, Beatrice menanyakan tujuan kedatangan Victor. Beatrice berpikir mungkin kakaknya yang mengirimnya.
Namun, kata-kata Victor justru membuat jantung Beatrice berdebar kencang. Victor datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Di kamar Max, Jubilian tengah menceritakan semuanya, termasuk racun berbahaya yang dia ketahui dari Mikhail. Max segera mengenali racun itu, bukan dari rumor, tetapi dari masa lalunya sendiri. Ibunya meninggal karena racun yang sama. Racun itu dibuat menggunakan ramuan yang memiliki efek saling bertentangan, sehingga bisa dibilang tidak ada penawarnya. Seketika ekspresi Max berubah menjadi gelap, lalu dia memeluk Jubilian dan memastikan bahwa permaisuri tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Jubilian kemudian mengatakan bahwa yang berada dalam bahaya bukanlah dirinya, melainkan Beatrice. Dia tahu karena dia pernah melihat akhir dari cerita novel ini. Dia tahu bagaimana hari perayaan kenegaraan akan berubah menjadi tragedi. Jubilian mulai menceritakan apa yang dia ketahui, meski tidak bisa menjelaskan bagaimana dia mengetahui semua itu. Tetapi Max mendengarkannya dengan serius dan menunjukkan kepercayaan padanya. Jubilian menceritakan bagaimana dia akan pingsan setelah meminum racun dan dia akan dituduh sebagai pelaku lalu dijebloskan ke penjara oleh kaisar. Max mendengarkan dengan serius. Dia kaget saat mendengar bahwa gurunya sendiri yang menawarkan diri untuk memenjarakan putrinya itu di ruang bayangan, bahkan sampai menitipkan sebuah belati kepada putrinya. Di dalam novel, Jubilian berpikir belati itu merupakan isyarat untuk bunuh diri. Namun sekarang dia mulai paham kalau pemberian belati itu pasti memiliki makna lain, dan Jubilian bermaksud untuk menanyakannya pada ayahnya saat pulang nanti. Raut wajah Max terlihat kesal. Khawatir Max akan salah paham, Jubilian bergegas mengatakan bahwa ayahnya juga segera mengirim Max ke penjara. Jubilian tersenyum jahil melihat Max saat mengingat bagaimana Max mengancam dan berniat menyiksanya. Tapi Jubilian tidak menceritakan bahwa di dalam novelnya dia malah bunuh diri karena hal itu. Max tampaknya menyadari perubahan dalam suara Jubilian dan menanyakan keadaannya. Jubilian mengangguk, meski hatinya masih terasa kacau. Dia sadar semua ini terdengar sangat aneh, tetapi Max menatapnya tanpa memberikan reaksi apa-apa, seolah dia mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut Jubilian. Dan pada akhirnya, Jubilian mengatakannya dengan suara yang bergetar, nyaris seperti bisikan. Jubilian mengaku bahwa dia mengetahui masa depan. Max menatap Jubilian cukup lama, lalu alisnya sedikit berkerut. Dia tampak mencoba memahami sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Dia penasaran, apakah Jubilian benar-benar mengetahui masa depan? Namun Jubilian segera menggeleng dan mencoba menjelaskan hal yang jauh lebih sulit dipercaya, bahwa dirinya adalah orang yang terlahir kembali dan bahwa dunia tempat mereka berada sekarang hanyalah kisah dalam buku novel yang pernah dia baca di kehidupan sebelumnya. Jubilian menyampaikan ringkasan cerita dalam buku novel itu, tetapi ekspresi dan suasana hati Max tampak tidak biasa dan malah membuatnya gugup, takut kalau Max menganggapnya gila. Namun ketegangan itu pecah ketika Max justru tampak terpesona. Dia terkejut mendengar bagaimana Beatrice ternyata merupakan tokoh utama dan juga seorang penyihir terkuat. Ketika Jubilian mulai terharu karena Max mempercayai ceritanya, tiba-tiba pinggangnya direngkuh erat oleh Max. Max tersenyum kecil, tetapi masih ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Max merasa aneh. Jika dia datang untuk menyelamatkan Jubilian yang ada di dalam penjara, kenapa Jubilian menganggapnya menakutkan ketika awal pertemuan mereka? Jubilian sadar telah salah bicara. Dia mulai panik dan ragu untuk menjawabnya. Mana mungkin dia mengakui bahwa dalam cerita, dia mati karena takut disiksa oleh laki-laki yang kini memeluknya seperti harta paling berharga. Tapi Max tidak membiarkannya. Dia mulai mendekatkan bibirnya ke leher Jubilian dan mengancam akan meninggalkan tanda di leher indahnya. Sentuhan Max di pinggang dan lehernya membuat wajah Jubilian merah menyala. Dia hanya bisa menggumamkan pelan, menuduh Max bahwa hal itu terlalu berlebihan. Tapi Max tidak tersenyum kali ini.
Dia menatap lurus dan menanyakan satu hal, kebenaran tentang apa yang terjadi padanya di akhir cerita. Keheningan panjang jatuh sebelum akhirnya Jubilian mengaku bahwa dirinya bunuh diri karena merasa telah dibuang oleh ayahnya dan karena Max mengancam akan menyiksanya. Air mata hangat merembes tanpa Jubilian sadari, padahal ini hanya cerita dalam buku. Max segera menariknya ke dalam pelukannya yang hangat dan kokoh, menyampaikan penyesalan karena telah membuat Jubilian menangis. Ketika perasaan Jubilian mulai membaik, Max bertanya lagi, apakah alasan ia menghindarinya selama ini? Karena ketakutan akibat dari cerita itu. Jubilian mengangguk pelan, kemudian Max mengusap ujung matanya sambil menghembuskan nafas panjang. Nada Max mengandung sedikit luka ketika dia mengaku bahwa dia cukup tersinggung karena Jubilian mempercayai isi buku lebih daripada dirinya yang nyata. Namun Max juga mengaku merasa takut kalau dirinya ditinggalkan, terutama karena dia khawatir bagian kejam dalam dirinya membuat Jubilian pergi darinya. Jubilian memeluk Max dan menepuk-nepuknya, berusaha untuk menenangkannya. Max tersenyum kecil ketika Jubilian berjanji tidak akan pernah pergi meninggalkannya. Max membalasnya dengan janji lain, janji bahwa dia tidak akan pernah menyiksa Jubilian. Senyum itu tidak sepenuhnya polos. Jubilian bisa membaca hasrat di matanya dan mencoba menghentikan Max. Jubilian ingin memperingatkan bahwa masih ada hal lain yang belum ia ceritakan. Namun sebelum kalimat itu keluar sepenuhnya, Max telah menariknya masuk dan menutup mulutnya dengan ciuman. Dan dalam hati, Jubilian hanya bisa menjerit pelan karena dia belum sempat membicarakan tentang Bee. Victor berdiri di hadapan Beatrice dengan begitu tenang. Meskipun kata-katanya barusan sempat membuat hati Beatrice tenggelam, Victor menyatakan niatnya untuk berhenti dari tugasnya sebagai kesatria pengawal putra mahkota dan pulang ke kampung halamannya untuk menjadi kesatria di keluarga bangsawan biasa. Beatrice berusaha bersikap biasa saja, seolah kabar itu tidak menimpa bagian paling rapuh dari dirinya. Beatrice tahu Victor memang lahir sebagai rakyat jelata, tetapi Victor adalah orang kepercayaan Maximilian. Keputusan seperti itu tidak masuk akal baginya. Mengapa dia menyia-nyiakan kesempatan untuk karir yang bagus? Dia kemudian mengetahui bahwa kampung halaman Victor berada di wilayah Dukverdal, salah satu dari 5 orang terkaya yang kotanya berkembang hampir sebanding dengan ibu kota. Beatrice mulai memahami, di sana dia pasti akan dibayar jauh lebih tinggi. Victor mungkin lebih memilih kekayaan daripada kehormatan. Ada rasa sesak yang menusuk jauh di dalam hati Beatrice. Dia merasa kesal mengingat Victor yang pernah berjanji akan melindunginya. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum dan memberinya restu. Dimanapun dia berada, dia yakin Victor pasti akan menjadi kesatria yang hebat. Namun ucapan Victor berikutnya justru membuat tangannya bergetar. Victor meminta Beatrice untuk tidak melewatkan makan, untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri, bahkan ketika dia sudah tidak ada di sisinya. Andai saja Victor pergi dengan dingin, mungkin Beatrice masih bisa menahannya. Tapi kata-kata perhatian Victor membuat emosi dan air mata Beatrice melonjak naik. Dalam hati dia ingin meminta Victor untuk tetap tinggal. Namun pada akhirnya, dia hanya mampu mengucapkan selamat tinggal. Victor tersenyum sebelum melompat turun dari balkon dan menghilang dari pandangan. Beatrice tetap berdiri, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa dia sudah melakukan hal yang benar. Dia menahan semuanya, namun kesedihan itu terlalu besar. Akhirnya, Beatrice hanya bisa menunjukkan wajah muram dengan mata yang kering. Percakapan antara Max dan Jubilian kembali berlanjut dalam suasana yang lebih tenang. Jubilian mencoba menjelaskan tentang sihir dan Fafnir. Namun Max tidak terkejut sama sekali. Dia justru terlihat sudah tahu, dan ketika ditanya, dia mengungkapkan bahwa Fafnir sendiri yang memberitahu semuanya. Jubilian hampir tidak percaya, mengingat betapa berbahayanya keberadaan makhluk itu. Namun Max hanya mencubit pelan pipi Jubilian.
Max berpikir mungkin Jubilian berani menemui Mikhail karena dia bisa menggunakan sihir. Max tidak meremehkan kemampuan Jubilian, namun dia bilang ada sebuah perasaan ganjil yang selalu muncul setiap kali dia melihat Mikhail belakangan ini. Jubilian langsung memahami maksudnya, bahwa keganjilan itu mungkin berasal dari pedang yang selalu dibawa Mikhail. Ada aliran kekuatan gelap berwarna ungu yang merembes keluar dari pedang itu. Pedang itu menahan retakan pada bilahnya dengan sihir. Jadi jika retakan itu disentuh, seharusnya pedang itu akan hancur. Sebenarnya Jubilian setuju untuk berbicara dengan Mikhail karena penasaran dengan pedang itu. Max tampak terkejut, namun juga semakin cemas ketika mendengar penjelasan itu. Mungkinkah Mikhail mendapatkan pedang sihir yang hanya ada di dalam cerita? Jubilian tertawa kecil mendengar gumamannya. Menurutnya, dia bisa mematahkan pedang itu kapanpun dia mau. Dan karena festival kerajaan sudah semakin dekat, hal yang paling penting saat ini adalah menjaga keselamatan Beatrice. Max menghela nafas dan mengangguk. Jubilian bersandar padanya, lalu mengeluh bahwa ia bahkan tidak bisa menemui Bee karena akses istana dibatasi. Namun senyum Max muncul. Ada kilatan kecil di matanya saat dia menunduk dan mengecup pipi Jubilian dengan lembut. Dia mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menemui Bee. Jubilian ragu, mengingat pintu masuk dijaga ketat oleh kesatria. Bahkan jika itu Max, akan merepotkan jika Kaisar mengetahuinya. Namun Max hanya tersenyum lebar sambil mengingatkan Jubilian bahwa dia bahkan berhasil menyusup ke kamar Jubilian yang berada di bawah pengawasan gurunya sendiri. Saat kembali ke rumah, Jubilian berniat menceritakan tentang reinkarnasi dan isi cerita novel itu pada ayahnya. Namun saat itu, Derek datang dengan langkah tergesa-gesa dan langsung melaporkan pada ayahnya bahwa ada kabar mendesak dari wilayah kekuasaan mereka. Ada perubahan aneh yang terjadi di wilayah terlarang. Jubilian mengerutkan dahi, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya kemudian menenangkan dirinya dan akan pergi sebentar untuk memeriksa keadaan. Jubilian menatap ayahnya dengan mata khawatir, tetapi ayahnya berusaha menenangkannya dan akan kembali secepat mungkin.